Nah, yang kedua ini kami berusaha untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar saat ini adalah kit PCR, real-time PCR Forcing Detection Kit. Ini adalah kit deteksi DNA babi berbasis real-time PCR, dan ini sebenarnya dibuat untuk menjawab tantangan saat ini ya, dimana kemudian pada tahun 2024 ini sebenarnya sudah ada kewajiban untuk sertifikasi halal untuk beberapa produk, dan nanti bertahap sampai tahun 2032 itu bahkan sampai produk farmaceutical termasuk obat-obatan juga harus sudah tersertifikasi halal. Nah, sayangnya sampai saat ini reagen-reagen yang beredar di Indonesia adalah reagen produksi dari luar negeri dan diimpor ke Indonesia. Halo Sobat Inovasi. Di Bandung pagi-pagi ayam berkokok. Selamat bergabung Sobat Inovasi di InnovTalk. Oke, hari ini kita akan membahas tentang PCR. Ya, bersama saya Uji Pratomo telah hadir narasumber yang akan membicarakan tentang PCR, yaitu Ibu Rizky Amalia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Uji. Ya, mungkin kalau yang mendengarkan bisa pagi, siang, atau malam ya. Yeah. Hari ini kebetulan kita masih pagi. Boleh perkenalkan dulu, Bu? Oke. Bu Rizky. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Amalia. Saya adalah dosen di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Dan saya juga adalah Kepala Laboratorium Riset Translasional Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Oke. Baik, Bu Rizky ini adalah salah satu peneliti yang mempunyai hilirisasi di bidang PCR kit, khususnya di Forcing Detection PCR kit, yaitu ya. Boleh dijelaskan, Bu, latar belakangnya atau tentang PCR kitnya seperti apa? Oke, jadi ini sebenarnya adalah produk kedua kami yang sudah diluncurkan bersama mitra yang sama, yaitu PT Prodia Diagnostic Line. Jadi PT Prodia Diagnostic Line ini adalah anak perusahaan dari PT Prodia. Seperti itu. Oke, nah kit pertama kami waktu itu adalah kit reagen transfeksi berbasis polimer. Nah, yang kedua ini kami berusaha untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar saat ini adalah kit PCR, real-time PCR Forcing Detection Kit. Ini adalah kit deteksi DNA babi berbasis real-time PCR, dan ini sebenarnya dibuat untuk menjawab tantangan saat ini ya, dimana kemudian pada tahun 2024 ini sebenarnya sudah ada kewajiban untuk sertifikasi halal untuk beberapa produk, dan nanti bertahap sampai tahun 2032 itu bahkan sampai produk farmaceutical termasuk obat-obatan juga harus sudah tersertifikasi halal. Nah, terkait dengan itu pasti laboratorium juga akan mengalami peningkatan pengujian. Nah, sayangnya sampai saat ini reagen-reagen yang beredar di Indonesia adalah reagen produksi dari luar negeri dan diimpor ke Indonesia, yang mana berarti mulai dari biaya impornya, distribusi dan lain sebagainya juga pasti lebih mahal. Nah, karena itu kemudian kami menantang diri kami sendiri untuk membuat produk ini dengan harapan nanti ketersediaan di dalam negeri dan juga harga jualnya juga akan lebih murah dibandingkan dengan kit-kit yang diimpor dari luar negeri. Ya. Berarti kalau tadi disampaikan bahwa ini adalah boleh dibilang ya produk saingan yang biasa diimpor, ini kita mau produksi dalam negeri ya, kemandirian bangsa. Berarti bahan baku produksi semua dalam negeri. Oke, kalau bahan baku sebagian besar itu masih diambil dari luar negeri, tapi yang harus dicatat di sini ketika kita mengembangkan kit PCR itu yang menjadi hak kekayaan intelektualnya adalah primer dan juga probe desainnya. Nah, itu yang kemudian didesain oleh kami di dalam negeri seperti itu, dan sebenarnya nanti bertahap. Kami berharap suatu saat berarti nanti semua produk mulai dari semua komponennya, mulai dari master mixnya yang ada enzim di dalamnya dan lain sebagainya, itu bisa diproduksi di kita juga. Tapi ya semuanya bertahap gitu. Oke. Kalau sekarang sudah sampai tahap mana, Bu? Kalau sekarang sudah kita sudah launching pada Desember kemarin, November kemarin, akhir November 2023, dan saat ini sudah ada produknya gitu. Dan kalau mau dilihat ada di PT Prodia Diagnostic Line dan juga sudah mulai tersedia di e-katalog. Wow. Seperti itu. Ini contohnya ya, Bu ya? Ya, ini boleh produknya. Jadi ini kalau boleh dijelaskan seperti apa, Bu?
produknya itu? Oke, nah ini sebenarnya menjawab tantangan dari beberapa laboratorium. Jadi kebetulan saya juga menjadi konsultan di beberapa laboratorium untuk pengujian yang sama. Jadi biasanya kesulitannya itu adalah ada kontaminasi dan lain sebagainya. Jadi kami berusaha memisahkan semua reagen satu persatu dan membuat insert kit yang benar-benar ramah user gitu. Jadi user itu lebih mudah menginterpretasikannya. Apalagi kami juga menyediakan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau yang dari luar kan pasti pakai bahasa Inggris ya. Tidak semua laboratorium kemudian bisa mengaplikasikannya secara langsung, dan karena itu kemudian kami membuat dia lebih ramah user, termasuk juga komponen-komponen di dalamnya kami buat lebih enak tahapannya seperti itu berdasarkan pengalaman pengerjaan di laboratorium yang ada di Indonesia. Kalau ini pertanyaannya mungkin awam ya, kalau PCR detection kit ini sebetulnya dikhususkan untuk apa Bu? Apakah untuk makanan misalnya atau bisa ekstraksi dari zat-zat lain misalnya atau gimana Bu? Jadi gini, sebenarnya kit ini tuh akan ada kit padanannya setelah ini. Jadi dalam proses PCR DNA babi itu kita harus mengekstraksi dulu DNA-nya dan kemudian melakukan PCR-nya. Nah, yang sudah diluncurkan ini adalah kit PCR-nya. Tahun ini secara bertahap kami berharap bisa meluncing produk kit ekstraksinya. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang menjadi poin pentingnya di sana adalah kit ekstraksinya untuk kemudian memilah kita bisa menggunakan apa gitu. Tapi yang sudah kami optimasi saat ini adalah mulai dari daging, produk olahan daging, dan juga produk olahan makanan itu sudah bisa seperti itu. Kalau dari sisi ini Bu, perbandingan barangkali saya rasa kalau misalnya sudah diproduksi kayaknya sudah pernah dibandingkan dengan hasil produk luar ya. Itu seberapa akurat dengan yang sudah ada di pasaran? Kalau dibandingkan keakuratannya itu sama seperti itu. Dan juga yang menjadi kelebihan di sini adalah kalau biasanya yang digunakan untuk housekeeping gennya ataupun kontrol internalnya itu adalah plasmid atau gen umum yang kemudian ada di semua spesies. Di sini juga kami kemudian menambahkan kontrol internal yang spesifik untuk produk seperti daging hewan-hewan bertulang belakang gitu. Jadi ini juga nanti bisa digunakan diaplikasikan untuk kalau orang-orang yang vegetarian. Jadi dia kan sama sekali tidak makan daging, maka kemudian kontrol internalnya itu bisa mengenali itu gitu. Karena kemarin sempat ada laboratorium yang sempat konsul tentang produk ini, mereka bertanya bisa nggak dikembangkan kit untuk yang vegetarian. Terus kami mengatakan bahwa internal kontrolnya kami sendiri kemudian bisa mendeteksi itu gitu. Jadi itu salah satu kelebihan juga. Jadi nanti aplikasinya tidak hanya kepada Muslim seperti itu untuk kehalalan, tapi untuk yang vegetarian kemudian bisa menggunakan kontrol internalnya untuk mendeteksi ada daging secara umum tidak di sana gitu. Menarik. Dan itu sebetulnya kalau yang produk yang impor itu sudah ada atau belum? Ada yang sudah, ada yang tidak. Tapi biasanya umum gitu ya. Mereka biasanya kontrol internalnya itu dimasukkan dalam proses ekstraksi, jadi bukan endogenous target seperti itu. Kalau mungkin kita bicara harga ya Bu ya. Kalau membandingkan harga, pasti kan ya kalau misalnya kita membandingkan dengan produk yang sudah umum di pasaran, salah satu yang menjadi daya tarik adalah harga. Apalagi kalau tadi diunggulkan ini adalah produk dalam negeri, tetapi banyak kalau kita lihat ya kenyataannya produk dalam negeri itu kalah saing dengan harga sehingga kurang laku gitu. Kalau dari PCR kit ini seperti apa? Sebenarnya harga itu adalah tantangan terbesar kami ya. Selain kemudian yang jadi tantangan juga adalah bahwa bagaimana caranya produk ini tersedia di dalam negeri gitu ya. Karena kan ketersediaan dalam negeri itu lebih mahal menurut saya dibanding tadi perbandingan harga. Karena biasanya kalau kita inden tuh kan sampai 2 sampai 3 bulan kan, dan itu buat peneliti, buat laboratorium itu lumayan mengganggu sistem kita seperti itu. Nah, kalau harga ini memang kita set lebih murah karena tadi ya kita berhasil memotong faktor distribusi dan lain sebagainya. Karena PT Prodia sendiri mereka punya line distribusi sendiri, Prodia Distribusi. Jadi mereka bisa melakukan itu sendiri gitu. Jadi tidak kemudian memakai pihak selanjutnya seperti itu. Nah, dari harga sendiri kami sudah men-set up. Jadi ini juga kayak titipan dari teman-teman di laboratorium bahwa gimana sih ini tuh mahal banget kalau yang dari luar negeri. Kalau barengan sama kit ekstraksinya itu 20 sampai 30 juta.
Kalau kita hitung dari itu untuk 100 reaksi, berarti per reaksinya itu sekitar 300.000. Itu belum termasuk hitungan kontrol internal, kontrol positif, negatif, dan lain sebagainya. Nah, dan biasanya harga jual uji laboratoriumnya itu sendiri antara 1 juta sampai 1.200.000. Kalau kita bicara UMKM, itu kan lumayan berat ya buat mereka. Nah, maka kemudian kami berusaha memotong biayanya sampai setengahnya gitu. Jadi kami menjual ini di setengah harga dibanding yang biasanya beredar di pasaran. Seperti berarti itu. Ini juga menguntungkan ya bagi UMKM ya? Pasti bagi UMKM ya? Secara tidak langsung nanti mereka akan merasakan hasilnya gitu, merasakan manfaatnya dari laboratorium-laboratorium. Nah, ini kan juga sudah mulai digunakan di laboratorium di Unpad sendiri. Makanya nanti Unpad juga harapannya biaya ujinya juga di laboratorium milik Unpad juga bisa lebih murah. Oke. Kalau berarti pekerjaannya ketika produksi PCR kit ini ada di Unpad, ada di Prodia, atau ada tempat tersendiri? Ada di Prodia. Jadi kami sudah mentransfer teknologinya ke PT Prodia yang kemudian akan memproduksinya, dan kemudian proses QC-nya, quality control-nya akan dikirim kembali ke Unpad dan nanti dilakukan oleh Universitas Padjadjaran. Baru kemudian kalau dinyatakan bisa lulus untuk diedarkan, ya maka kemudian PT Prodia akan melanjutkan seperti itu. Jadi Unpad tetap memegang peran di sini, itu ya cuma kemudian kami mengembangkan terus diberikan seperti itu. Tapi kami tetap involved di pengembangan, dan tentu saja masukan dari user akan sangat penting untuk pengembangan produk selanjutnya, dan apakah apa yang perlu ditambahkan atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti itu. Menarik. Iya, baik Bu Kiki, mungkin yang terakhir, maaf saya panggil Bu Kiki karena kebiasaan memanggil Bu Kiki. Kebetulan beliau juga sebetulnya senior saya dulu ketika berkuliah. Bu Kiki, kalau misalnya di akhir mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya bagi teman-teman yang ingin mengembangkan ya produk-produk hasil penelitian di lab ya, ataupun dari hasil-hasil risetnya gitu ya, kira-kira apa yang bisa jadikan motivasi nih Bu bagi teman-teman, atau pesan buat teman-teman supaya terus mengembangkan penelitiannya Bu, sampai jadi produk hilirisasi? Oke, jadi kalau seandainya kita hanya meneliti dan kemudian jadi jurnal, itu mungkin suatu hal yang biasa ya bagi akademisi gitu. Tapi bagaimana kemudian hasil penelitian kita itu bisa bermanfaat juga buat masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Dan tentu saja dalam pengembangannya itu kita perlu dukungan dari institusi. Untungnya ini dari Innovcore juga banyak mendukung, terutama terkait dengan perlindungan hak cipta dan lain sebagainya. Itu terus terang saya cukup terbantu dengan hal itu. Dan kepada peneliti-peneliti yang ingin melakukan pengembangan produk, ya tadi Indonesia tuh sebenarnya adalah sasaran import paling besar karena penduduknya banyak. Dan tentu saja kayak sekarang gitu, karena kita mau sertifikasi halal untuk banyak produk di Indonesia, pasti kemudian banyak sekali yang menawarkan yang dari luar negeri gitu. Nah, lebih ke arah kalau kita kemudian berhasil membuat ini jadi suatu produk, kita bisa menolong UMKM dan lain sebagainya gitu. Jadi dan tentu juga pasti ada perasaan bangga ya, produk kita kemudian sudah berhasil launching seperti itu. Dan saya yakin peneliti di Indonesia tuh banyak yang bisa melakukan seperti itu, dan tentu saja dukungan dari industri itu sangat penting dalam hal ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizky Amalia atas waktunya, terima kasih atas sharingnya juga. Sama-sama. Teman-teman Sobat Inovasi sudah dengarkan sendiri dari Bu Rizky Amalia yang sudah menelurkan produk hilirisasinya dari hasil riset beliau jadi produk dan bisa sekarang ada di masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini bisa menjadi motivasi dan semangat dan terus mengembangkan bidang keilmuannya. Baik, nanti kalau teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi kami di Direktorat Inovasi dan Korporasi atau Innovcore Universitas Padjadjaran. Atau bisa juga nanti berkontak mungkin dengan Bu Rizky ya. Ya, kalau untuk produk ini sudah tersedia di e-katalog dan juga di websitenya PT Prodia Diagnostic Line. Jadi silahkan diklik di sana. Bahkan insert kitnya juga sudah ada di dalam sana. Gitu, jadi. Baik, teman-teman, Sobat Inovasi, sekian mungkin perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Salam.